Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di podcast SMK Sumpah Pemuda dengan saya Ira Saskia, saya Syakila Aulia Tobing. Saya Muhammad Rukmi Maulana. Dan saya Taufik Hidayat. Oke, Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bapak sekarang kesibukannya lagi apa? Kesibukannya kesibukannya ya seperti yang kalian lihat gitu. Kan saya tidak lihat, Pak. Nggak pernah lihat ya? Iya. Masuk ke kelas, ya ngajar segala macam lah ya. Oke. Selain dari sekolah nih Pak, kesibukannya apa di luar sekolah? Selain dari sekolah ya, apa ya kesibukannya? Ya paling ngurus rumah tangga sih pasti. Oke. Istri ada berapa Pak? Istri alhamdulillah baru ada satu. Oh, berarti Bapak mau nambah lagi ya, Pak? Nggak ada rencana sih. Oh, nggak ada rencana. Kirain ada rencana apa mau nambah satu. Nggak ada lah. Kalau butuh ntar dicariin lah. Dikirim aja. Bercanda ya guys. Ini kayaknya jauh nih. Gak boleh guys. Situ sih. Dedit tapi ya kan. Pak, jadi di sini nih kita mau ada beberapa pertanyaan sama Bapak. Soalnya kan sekarang tuh Pak lagi banyak banget atau kayak benar-benar banyak beredar soal kasus anak-anak zaman sekarang tuh pergaulannya bebas. Menurut Bapak, tanggapan Bapak soal kasus ini gimana sih Pak? Pergaulan bebas ya. Mungkin sekarang zamannya udah zaman era globalisasi kali ya. Karena adanya gadget, handphone, media-media yang lainnya, sehingga mereka bisa bebas mencari informasi, terus melihat sebuah konten ataupun video-video yang yang belum layak lah bagi mereka tonton gitu. Sehingga zaman sekarang ya sedikit banyak bisa terpengaruh dari situ sih sebenarnya untuk perilaku pergaulan bebas. Tapi kira-kira dari segi keluarga juga termasuk gak sih Pak? Ya pastilah, pasti. Dari keluarga itu kan Pilar utama Proses pertumbuhan. Iya, pada pertumbuhan mereka ya di keluarga gitu. Makanya sebagai orang tua itu harus benar-benar memperhatikan anak-anaknya gitu ya. Baik itu di rumah, di luar seperti apa gitu ya. Komunikasi yang paling penting sih. Tapi kalau misalnya untuk penanganan buat anak-anak yang udah terjerat pergaulan bebas ini gimana sih? Untuk penanganannya ya. Kayaknya harus lebih intens deh orang tuanya. Maksudnya intens tuh bahasanya, jadi mereka harus benar-benar lebih mengerti lah anak itu maunya seperti apa gitu. Mereka jadi bisa, orang tua itu kan bukan hanya sekedar orang tua ya, jadi bisa jadi teman, bisa jadi orang tua, tempat curhat mereka gitu. Jadi ya mungkin istilahnya ya, orang tua harus bisa merubah mindset bahwa anak itu bukan cuma hanya sekedar anak, tapi juga bisa jadikan sebuah teman bagi orang tua. Sehingga mereka bisa komunikasinya lebih ibaratnya ya nggak canggung kali ya ke orang tua itu. Terkadang kan ada anak juga yang, saya kalau ngobrol sama orang tua kagok nih gitu kan. Nah mungkin kalau jadi orang tua yang bisa memposisikan diri kapan dia untuk menjadi teman bagi anaknya, mungkin anaknya pun nggak ragu-ragu lagi kali ya. Kalau ada permasalahan atau apapun lah. Padahal seharusnya orang tua tuh peran utama ya buat seorang anak untuk itu pastinya apa-apa. iya. Tapi kebanyakan zaman anak sekarang yang malah kurang punya hubungan baik sama keluarganya, jadi ke teman-teman dia, ke sosial media. Gitu ya. Apalagi kalau ada masalah di keluarga lah ya. Anak itu udah tahu masalah keluarga, makanya kan terjadi broken home gitu ya. Benar. Mereka nggak nyaman di rumah, ya sehingga mereka bikin kenyamanannya mereka di luar gitu, nggak di dalam rumah itu gitu. Tapi kalau misalnya orang tuanya udah gak ada dua-duanya gimana, Pak? Ya intinya sih kalau menurut Bapak ya, mereka harus lebih kuat lagi sebenarnya sih. Baik dari sisi agamanya lah ya, sisi agamanya mereka gitu. Jadi biar lebih kuat lagi bahasanya ya, biar gak gampang terpengaruh dari pergaulan luar gitu ya.
karena mereka ada bahasanya udah ada benteng gitu. Ya. Pergaulannya seperti itu ya kalau emang ya contohnya menurut agama lah ya, menurut agama oh kayaknya nggak boleh nih gitu kan. Jadi mereka bisa membentengi itu sih sebenarnya. Jadi di saat gak ada yang ngarahin untuk anak ini, dia udah bisa ngarahin diri dia sendiri. Iya, sebenarnya itu sih yang paling penting ya, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu kan apalagi dengan kesibukan orang tua gitu. Kalau orang tuanya masih ada ya, sehingga mereka lebih mencari kenyamanan jati dirinya sih sebenarnya di luar itu. Kalau mereka nyaman, kayaknya di luar tuh pergaulan kayaknya enak banget gitu ya. Ya sehingga mereka terbentuk lah seperti itu. Jadi mereka pergaulannya ya sehingga tidak ada itu gitu, tidak ada batasan lah, maksudnya tidak dibatas. Seakan-akan yang membuat nyaman mereka itu ya udah mereka lakuin gitu. Iya benar. Gitu sih. Bapak pernah ngalamin soal ngadepin anak-anak yang pergaulan bebas ini, anak-anak yang kena? Dulu pernah ya. Ya mungkin karena itu tadi faktor keluarga sih pastinya. Jadi emang kurang perhatian dari orang tuanya sehingga mereka jadi mereka lebih mencari kenyamanannya di luar gitu. Pernah terjadi seperti itu. Oh iya Pak, misalkan kan sekarang keluarga mungkin dia bisa masuk pergaulan bebas ini karena keluarganya. Mungkin dia ngerasa dia tuh pengen keluar, tapi mungkin dia nggak ada arahan. Kira-kira gimana tuh Pak buat anak yang kasusnya kayak gini? Gak ada arahannya ya. Iya. Ya pastinya sih emang gimana ya, jadi arahan dari orang tua itu memang benar-benar penting sih ya. Iya. Dari orang tua itu benar-benar penting, terus dari teman pergaulan juga emang harus benar-benar bahasanya, jadi dia juga harus memilih sih sebenarnya. Cuman kalau emang gak ada arahan, mereka terbentuknya di luar gitu ya, ya mungkin sih bisa terjadi seperti itu sih sebenarnya. Karena kan kita sebagai remaja juga kan masih masa pertumbuhan, nyari jati diri ya. Betul. Masih banyak rasa penasaran, wah yang kayak gitu tuh apa sih, yang kayak gitu tuh apa sih, karena nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang ngarahin, akhirnya kayak bebas aja gitu. Iya betul. Seperti halnya handphone itu kan dampaknya lumayan besar ya. Iya. Makanya kita juga harus setidaknya kita juga harus tahu lah mana yang layak, mana yang enggak ya, yang kita bisa konsumsi buat kita gitu. Dalam arti yang kata hal yang perlu kita tonton atau apapun itu gitu ya, kita bisa selektif biar tidak, karena pengaruh budaya luar kan sangat besar sekali di kita ya. Gitu sih sebenarnya. Tapi kalau pergaulan si anak ini masuk pergaulan bebas ini karena mungkin bukan keinginan dia, balik lagi. Terus tapi dia tuh ngerasa makin nyaman dan dia tuh gak mau keluar, akhirnya dia nyaman. Itu tuh udah benar-benar sulit buat gak ada peluang buat dia berubah atau keluar dari itu atau gimana Pak? Bisa sih sebenarnya. Tergantung dari dia ada keinginan atau enggak sih untuk berubah. Kalau dia ada keinginan hanya sekedar ingin aja tapi tidak mau mencoba ya susah ya, sulit. Karena emang pergaulannya dia dari situ aja gitu. Kalau kayak gitu mungkin balik lagi ke pola pikirnya gak sih, mindset dia kayak gimana. Balik lagi ke diri sendiri. Iya, jadi keinginan harus kuat. Pilihan dia kayak gimana, dia tetap milih pengen kayak gini. Iya, keinginan dia harus kuat. Tapi karena misalkan teman-temannya juga ngedukung ya susah sih ya bener Pak buat Iya, kalau di lingkungannya masih seperti dia, lingkungan seperti itu, untuk keluar dari lingkungan itu ya susah. Makanya harus keluar dulu tuh. Ya minimal dia untuk menguatkan diri lah gitu kan. Tapi Pak yakin sih pasti namanya orang itu
pasti ada keinginan untuk berubah. Iya. Pasti ada keinginan untuk berubah. Tapi belum waktunya. Ada masanya. Bukan masalah bulu waktunya sih, ada keinginan yang kuat ya gitu. Iya. Kalau kita nunggu waktu, mau kapan? Nah, iya benar. Terus mungkin bisa kita ambil contoh kasus sekarang yang benar-benar lagi tren banget ya, Yang viral-viral di sosmed iya, lagi yang booming. masalah DJ Panda itu ya. Iya. Bisa kita jadiin contoh ya. Itu kayak Iya. Iya sih, jadi seperti itulah. Tapi Ya makanya apa namanya ya? Kita tuh benar, apalagi zaman sekarang ya. Kayaknya zaman sekarang itu bentuk kedewasaannya lebih cepat kayaknya. iya Pola benar. pikirnya ya. Iya. Beda dengan dulu kalau kita bandingkan dulu. Ya. Kayaknya kalau waktu zaman-zaman kita SMP, Bapak lah ya. Waktu SMP kayaknya udah yang namanya permainan-permainan tradisional itu emang gak hilang gitu dulu tuh. Iya, benar. Tapi sekarang kan zamannya sekarang anak SMP udah main gadget, Iya. udah main game online. Bahkan yang masih di bawah umur Iya, kayak 1 tahun aja tuh udah megang YouTube. Nah iya itu ngaruhnya sangat besar. Ngaruhnya sangat besar. Makanya bisa terbentuk dari situ. Walaupun sekarang itu makanya kan orang tuh sekarang manusia itu ya mereka lebih banyak ke apa ya? Mereka seakan-akan saya tuh ada handphone aja udah cukup gitu. Iya benar. Gak perlu ada teman di luar gitu ya. Dengan handphonenya kayaknya dia enjoy gitu dengan handphonenya gitu ya. Nah itu makanya komunikasi dengan teman, chemistry dengan teman itu penting sebenarnya. Jadi makanya di sini kan mencari teman itu kita harus benar-benar selektif. Jangan temenan dengan siapa aja gitu, enggak gitu. Kita harus selektif. Mungkin bisa temenan sama siapa aja, cuman buat yang dipilih aja gitu ya, buat beberapa orang yang dekat karena kualitas lebih penting daripada kuantitas. Itu makanya kan yang bisa berpengaruh penting kan itu ya. Tapi terkadang juga kan ada mereka nggak dekat dengan keluarganya, mereka dekat dengan temannya gitu kan, yang bisa berpengaruh gitu, mempengaruhi dia gitu. Gitu sih. Tapi pergaulan bebas yang paling parah cewek apa cowok, Pak? Cowok gak sih? Menurut Bapak yang dilihat dengan Bapak langsung dan sepengetahuan Bapak. Kaum Adam. Untuk pergaulan bebasnya ya, kayaknya yang pernah Bapak ya mendapat informasi lah ya. Untuk laki-laki mungkin ya, untuk laki-laki kayaknya lebih apa ya? Mereka tuh lebih kayaknya untuk pergaulannya agak kurang terkontrol gitu ya bahasanya ya. Kalau perempuan sih contoh lah di sini kita di sekolah. Kalau perempuan ada siswa yang belum pulang, orang tuanya udah minta informasi ke wali kelas. Tapi kalau laki-laki jarang ada orang tua yang nanyain, Pak Rifki kok belum pulang, jarang gitu ya. Tapi kalau perempuan tuh masih, makanya itu sih pentingnya sih. Terus juga kan kalau seandainya berarti pergaulan bebas ini tuh kalau seandainya emang pengen ibaratnya di tangan itu emang dari segi orang tua ya, keluarga, teman. Harus ada kerjasama dengan orang tua gitu, karena mereka kan mungkin banyak waktu kali ya di rumah gitu. Mereka pergaulan di luarnya seperti apa gitu ya, minimal lah. Jadi orang tua tuh tahu lah mereka main kemana gitu. Terus mereka punya temannya dengan siapa. Terus. Pergaulan bebas yang paling parah Bapak temuin atau pernah Bapak tanganin gitu? Pergaulan bebas ya, yang paling parah. Boleh sebutkan? Ya, sebutkan aja ya. Ada laki-laki dia bisa jadi laki-laki bisa jadi perempuan itu sih. Siapa tuh, Pak? Gak pernah sih nanganin kayak gitu. Emang agak sedikit aneh ya. Iya. Kok bisa ya dia jadi laki-laki? Itu ya, buat aja itu katanya tergantung permintaan. Iya.
Kayaknya ada modenya deh Pak. Ya bisa aja. Sehari bisa di ke laki-laki bisa ke cewek. Iya itu, tapi awalnya Bapak tahunya dari mana ya? Dari handphone gitu. Dari ada percakapan, voice note segala macam. Tapi sekarang juga banyak ya Pak yang dari anak-anak muda tuh pacaran tapi yang sama jenis. Ya, ya seperti itulah karena media sih. Ya, Emang nggak harus salahkan juga media, cuman kitanya aja nggak selektif kali ya. ya mungkin dari cara penggunaannya yang salah, yang terlalu over. Makanya kan penting banget kan namanya media itu harus benar-benar kita jaga gitu ya. Maksudnya jaga tuh dalam artian kata jangan sampai kita beli menonton atau apalah segala macam lah ya. Kalau pergaulan bebas di budaya-budaya barat kan bukan jadi contoh bagi kita gitu. Tapi terkadang kita mah lebih seneng ke apa namanya ya pergaulan yang di luar sana gitu. Iya, Kayaknya seru nih gitu. Contoh lah Karena penasaran. gitu. Nah itu Habis penasaran. penasaran dilakuin belum puas coba lagi. Iya gitu. Makanya yang pernikahan yang pacaran sesama jenis bahkan nikah sesama jenis tuh. Itu sih kalau kata Bapak penyakit sih. iya. Normal. Penyakit. Yang penyakit. Jadi bukan bawaan. Jadi ada orang juga yang beranggapan kalau misalkan dia sama jenis kan memang sudah takdir kali ya katanya. Iya. Kalau Bapak sih bukan takdir. Bukan. Karena emang Kelainan. iya dia tuh ada penyakit. Ya mungkin kali dia dulunya pernah disakitin lah atau apa segala macam. Ya mungkin karena tadi apa namanya hanya pergaulan bebas, mereka ingin mencoba gitu. Karena manusia itu kan rasa kepuasannya nggak ada rasa puasnya gitu. Iya, benar. Dan Manusia itu ingin Kalau terus misalkan mencoba. hidup di cuma ngikutin hawa nafsu aja tuh udah gak bakal bener, gak ada habisnya. Makanya di kita itu di negara kita khususnya ya, makanya kita itu harus ada di sila pertama aja udah jelas ketuhanan yang Maha Esa. Berarti emang landasan agamanya kita harus kuat. Di situ sih sebenarnya. ya apalagi mungkin kayak gitu tuh dinormalisasikan juga ya sama orang-orang sekitarnya. Jadi mungkin Nah itu mereka penting kalau misalkan ada terindikasi bahasanya ya, kayaknya si ini agak beda nih gitu. Nah itu harus ya Bapak sangat setuju sih sebenarnya untuk program gubernur nih. Kayak gitu tuh harus dikirim ke barat. Barak kan Iya, Pak Dedi mau Pak Dedi. Harus dikirim ke barat biar di apa namanya belajar militer biar mereka enggak gimana. Mungkin Oh, aja nih yang ini. dari kesimpulan obrolan kita kali ini mungkin kesimpulannya tuh kalau misalkan ada anak yang terjerat pergaulan bebas nih udah kesenengan mungkin salah satu faktornya bisa dari keluarga yang tadi kita udah bahas ya di mana kadang Iya. seorang individual tuh ngerasa kayak kalau misalkan ada masalah di keluarganya kan pasti sedih nih, aduh gua pusing, keluarga gua marah-marah mulu, orang tua gua gitu. kayak gini. Akhirnya dia nyari kenyamanan di teman-temannya nyaranin udah kayak gini terbawa. Ya pasti itu sih. Orang tua juga harus tahu kalau misalkan ada anaknya seperti itu alasannya kenapa itu mereka harus tahu. Gitu. Padahal seharusnya mungkin peran keluarga tuh nyiptain rasa perasaan yang bikin perasaan si anak itu tuh nyaman, dimengerti. Iya pastilah di keluarga itu. Makanya penting. Iya. Terus juga kalau misalkan dari faktor media sosial mungkin dari orang yang kurang cermat kayak pakai media sosial kayak gimana berlebihan sampai akhirnya dapat informasi ini itu yang nggak benar, ya penasaran dilakuin lagi ke babak. Iya makanya zaman sekarang itu kan ya tadi apa zaman sekarang apa sih ya informasi yang nggak kita bisa dapatkan gitu untuk zaman sekarang gitu ya salah satunya dengan adanya ya handphone atau apa gitu. Sehingga mereka bisa mencontoh di situ. Nah itu yang paling riskan sih sebenarnya gitu. Makanya kalau apapun itu di sekolah ya, khususnya di sekolah, makanya Bapak sebenarnya sangat setuju kalau misalkan sekolah itu gak perlu bawa handphone. Kan kita ada perpus kalau mencari informasi apapun kan bisa ya. Iya.
cari perpus, kita cari materi, cari di perpus gitu. Sekarang kan apa ya? Jadi mereka tuh sekarang emang mudah sih. Mereka gak perlu capek. Pengennya yang simpel-simpel. Iya, pengen yang Jadi simpel. tinggal di ujung jari langsung keluar deh hasilnya. Tapi kan Harusnya belum juga tentu. pas sekolah itu gak bisa bawa motor, Pak. Ya mungkin bisa, tapi mungkin kalau daerah sini kayaknya agak sulit sih. Iya, iya. Karena mungkin gak ada angkutan umum. Ya sih. Ya rumahnya agak jauh, agak Kembali lagi ke lingkungan kita ya, Pak. iya, lingkungan kita kan emang, kecuali kalau emang kita masih akses untuk jalur angkutan umum masih bisa lah ya, masih bisa masuk gitu. Tapi kalau misalkan jalurnya ya tahu sendiri kan daerah kita ya. Ya. Jadi kalau gak ada motor, gak bawa motor mereka ya sulit. Gitu. Gitu guys, jadi pembahasan kita kali ini tentang pergaulan bebas, gimana kita jadi seorang anak remaja yang masih mencari jati diri, masih punya banyak rasa penasaran, harus baik-baik dalam mencari pergaulan sama bermedia sosial gitu, di gadget gimana biar kita juga gak terpengaruh dan terbawa arus yang buruk. Sekian dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tonton season selanjutnya. Ikutin terus kita di podcast Sumpah Pemuda 2. Oke, bye-bye guys.